Sumatera, daerah yang pernah berkuasa bak Rusia hari ini, kok setelah masuk Indonesia melemah dan tak berdaya. Sumatera, pulau besar di ujung barat Indonesia. Dulu, ia bukan sekadar daratan dengan hutan dan gunung. Ia adalah pusat kekuatan, wilayah yang begitu ditakuti, diperhitungkan, dan bahkan dikagumi. Seperti Rusia di masa kini yang dikenal luas karena pengaruh militer, geopolitik, dan sumber dayanya, Sumatera dulu adalah wilayah dengan kekuasaan yang menjangkau lautan, diplomasi internasional, bahkan perlawanan berdarah terhadap penjajah yang tak kenal ampun. Tapi hari ini, Sumatera tampak melemah. Tak ada lagi pengaruh besar. Ia terpinggirkan. Seperti raksasa yang tidur panjang, tak lagi digerakkan oleh kekuatan lamanya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Sumatera yang dulu perkasa, kini terdiam seperti bayang-bayang masa lalunya? Di masa lampau, Sumatera adalah tanah kerajaan. Dari Samudera Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, hingga Sriwijaya yang melegenda. Sriwijaya, misalnya, menguasai jalur perdagangan laut di Selat Malaka, menjalin hubungan dengan Cina, India, bahkan Arab. Dalam catatan sejarah dinasti Tang, Sumatera disebut sebagai pusat ilmu dan agama Buddha. Tak heran, banyak pelajar dari Asia datang ke sini. Kerajaan ini seperti Rusia masa kini, memiliki wilayah yang luas, strategi maritim yang unggul, dan pengaruh lintas benua. Lalu datang Kesultanan Aceh Darussalam, kekaisaran Islam yang begitu ditakuti oleh penjajah Portugis dan Belanda. Dengan armada laut kuat, Aceh menjalin hubungan dengan Kesultanan Utsmaniyah di Turki, bahkan mengimpor meriam dari sana. Aceh berperang puluhan tahun, berdarah, tapi tak pernah tunduk begitu saja. Begitu pula dengan Minangkabau, Riau Lingga, dan Palembang. Semua memiliki sejarah panjang sebagai pusat budaya, perdagangan, dan kekuasaan. Tapi segalanya berubah ketika Indonesia merdeka. Sumatera, yang dulu berdiri dengan sistem kerajaan merdeka dan memiliki identitas tersendiri, dimasukkan ke dalam Republik Indonesia dengan struktur negara terpusat. Jakarta jadi ibu kota, Jawa jadi poros, Sumatera diperlakukan hanya sebagai daerah penghasil. Ladang minyak di Riau, gas di Aceh, batu bara di Sumatera Selatan, emas di Sumatera Barat, semua diambil, dikelola oleh pusat. Tapi imbal baliknya, tidak sepadan. Sumatera menjadi sapi perah, tidak diberi ruang untuk tumbuh mandiri, tidak dilibatkan penuh dalam pengambilan keputusan negara. Dan ketika rakyat mulai bersuara, meminta otonomi lebih atau bahkan menuntut hak menentukan nasib sendiri, mereka diberangus. Contohnya, pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dilabeli pengkhianat. Gerakan Aceh Merdeka dicap separatis. Padahal semua itu lahir dari satu sebab, ketidakadilan pusat terhadap daerah. Sumatera adalah ibarat raksasa yang ditidurkan secara sistematis. Tidak ada proyek besar. Jalan tol baru dibangun puluhan tahun setelah Jawa. Pelabuhan dan bandara megah masih jauh tertinggal dibanding Jakarta dan Surabaya. Pusat-pusat kekuasaan lama, seperti Aceh, Minangkabau, dan Palembang, dipecah-pecah menjadi provinsi-provinsi kecil. Pemisahan ini bukan tanpa alasan. Dengan memecah, pusat lebih mudah mengendalikan. Identitas lokal perlahan dilunturkan. Pendidikan dirombak agar lebih Jawa-sentris. Budaya nasional dipaksakan. Dan Sumatera, seperti hilang arah. Dulu melawan penjajah, kini harus tunduk pada kebijakan yang tak selalu berpihak pada rakyatnya. Pertanyaannya sekarang, apakah Sumatera akan terus diam? Apakah Sumatera akan selamanya menjadi penonton di negeri sendiri? Mungkin tidak. Hari ini, generasi muda mulai bangkit. Sejarah lokal kembali dikaji. Kesadaran akan ketidakadilan perlahan menyala. Aceh misalnya, kini punya status daerah istimewa, walau belum sepenuhnya merdeka seperti yang dicita-citakan dulu. Minangkabau, Sumatera Selatan, dan Riau mulai membuka mata terhadap potensi besar mereka yang selama ini diabaikan. Sumatera punya segalanya, sumber daya, sejarah,
semangat perlawanan, dan keberanian. Yang dibutuhkan hanyalah persatuan, visi, dan tekad untuk bangkit kembali. Layaknya Rusia, yang tetap jadi kekuatan dunia meski diterpa sanksi dan propaganda, Sumatera pun bisa kembali jadi kekuatan besar dalam tubuh Indonesia. Atau bahkan, menjadi dirinya sendiri. Sumatera bukan daerah lemah. Ia hanya dilupakan. Dan raksasa yang tertidur, suatu hari nanti, akan bangun.